Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau senantiasa mendengarkan orang yang berseru kepadamu dengan penuh iman dan kerendahan hati. Jauhkanlah kami dari sikap sombong yang justru membuat kami tidak terbuka akan rahmat-Mu, tetapi ajarilah kami kerendahan hati untuk mengakui kelemahan kami dan mengandalkan diri padamu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Diko dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Putra Sirah. Tuhan adalah hakim yang tidak memihak. Ia tidak memihak dalam perkara orang miskin, tetapi doa orang yang terjepit didengarkannya. Jeritan yatim piatu tidak ia abaikan, demikian pula jeritan janda yang mencurahkan permohonannya. Tuhan berkenan kepada siapa saja yang dengan sebulat hati berbakti kepadanya, dan doanya naik sampai ke awan. Doa orang miskin menembusi awan, dan ia tidak akan terhibur sebelum mencapai tujuannya. Ia tidak berhenti sebelum Yang Maha Tinggi memandangnya, sebelum Yang Maha Tinggi memberikan hak kepada orang benar dan menjalankan pengadilan. Demikianlah sabda Tuhan. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Tuhan mendengarkan doa orang beriman. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan akan mereka dari muka bumi. Apabila orang benar itu berseru-seru, Tuhan mendengarkan. Dari segala kesesakannya, mereka ia lepaskan. Tuhan mendengarkan doa orang beriman.
Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Tuhan mendengarkan doa orang beriman. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, bukan hanya kepadaku, tetapi juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak ada seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaan-Nya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Dalam Kristus, Allah mendamaikan dunia dengan diri-Nya dan mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain.
Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pejinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan menebah dadanya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedangkan orang lain itu tidak. Sebab siapa saja yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau pada minggu kemarin Tuhan Yesus menghendaki agar para muridnya harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu, Lukas 18 ayat 1-8, dalam arti pentingnya para murid memiliki sikap dasar, yaitu sikap bergantung hidup dari Tuhan dan cinta akan Tuhan. Maka hari ini Tuhan Yesus mengucapkan perumpamaan yang ditujukan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Lukas 18 ayat 9-14. Lalu pertanyaan kita, masih berapakah jumlah beberapa orang semacam itu di bumi ini? Rasanya justru tak terhitung jumlahnya, baik dalam kalangan jemaat Kristiani maupun dalam kalangan jemaat yang sangat rajin menjalankan praktek-praktek keagamaannya. Sebab faktanya manusia segala zaman memang suka memandang orang lain lebih rendah dan kurang berharga daripada dirinya sendiri. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam perumpamaan ini Yesus tampilkan adanya dua orang yang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Orang pertama adalah seorang Farisi yang masuk kelompok elit religius Yahudi, dan yang kedua adalah pemungut cukai, masuk kelompok pendosa dan penjahat yang dibenci masyarakat waktu itu. Suatu kontras yang ekstrim. Orang Farisi melambangkan orang yang bermoral dan benar, sedangkan si pemungut cukai mewakili orang yang keji dan tidak bermoral. Namun sejatinya mereka, baik Farisi maupun pemungut cukai, pergi ke bait Allah atau tempat ibadah memiliki motivasi yang sama, yakni mau berdoa. Apa yang membedakan kedua pendoa ini? Orang Farisi yakin betul sebagai orang benar, maka ia tidak hanya mengamalkan hukum Taurat sebagai bidangnya, tetapi juga mempergandakan usaha untuk menjadi sempurna. Jika orang Yahudi umumnya wajib puasa 2 kali setahun, dia puasa 2 kali seminggu. Jika perpuluhan harus dibayar hanya dari sejumlah barang tertentu saja, Imamat 27 ayat 30 maupun Ulangan bab 14 ayat 22-29,
ia membayar perpuluhan dari segala penghasilannya. Jadi doa si Farisi ini sungguh sangat menonjolkan dirinya dan amal ibadahnya di hadapan Allah. Kata aku plus amal ibadahnya berulang-ulang ia ucapkan. Sedangkan si pemungut cukai walaupun datang ke bait Allah yang sama dengan tempat sucinya orang Farisi ini, ia berdoa singkat, berdiri jauh dari tabir tempat kudus, dan tidak berani menengadah sebab ia sadar betul bahwa dirinya adalah orang berdosa. Kata aku hanya sekali diucapkan tanpa embel-embel apa yang dibuat sebagai hal ibadah atau amal ibadah yang dibanggakan, tapi dilabeli pengakuan dirinya sebagai orang berdosa. Menariknya, justru sikap si pemungut cukai inilah yang lebih berkenan pada Allah daripada sikap si Farisi itu, kata Yesus. Maka Yesus berkata, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Lalu di mana letak kesalahan orang yang meninggikan diri? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jelas kesalahannya terletak pada pola pikirnya. Pola pikir sebagai yang tadi diungkapkan oleh si Farisi adalah ia berpikir bahwa Allah itu bisa di vita accompli atau bahasa Jawanya itu diplekoto dengan amal ibadah. Ia mengira Allah tidak bisa tidak harus menerima amal ibadahnya. Dan karena itu harus menganugerahkan pahala kepadanya. Lalu yang kedua, ia lupa akan dosanya sendiri atau mengira bahwa amal ibadahnya itu akan menutupi dosa-dosa dan kesalahannya. Lalu yang ketiga, ia bertindak seakan-akan ialah Allah itu sendiri yang boleh menghakimi orang lain. Dengan kata lain, ia merasa benar dan percaya diri sedemikian rupa sehingga segala perbuatannya ia pandang sebagai alasan pasti bahwa ia akan selamat. Merasa sudah berjasa, maka patutlah Tuhan mengganjarnya dengan pahala. Itulah pola pikir si Farisi. Nah, pola pikir demikianlah yang jelas ditolak oleh Yesus. Orang tersebut lupa bahwa martabat manusia telah tercemar oleh dosa. Oleh karena itu, membutuhkan juru selamat. Manusia diselamatkan bukan karena amal ibadahnya, melainkan oleh karena kasih karunia Allah. Efesus bab 2 ayat 8-9. Amal ibadah itu mengalir dari kasih karunia Allah, bukan dari jasa manusia. Oleh karena itu, manusia tidak bisa membanggakan diri atas amal ibadahnya. Tidak ada manusia sempurna, sebab tidak ada seorang pun di dunia ini luput dari dosa. Maka meremehkan atau menghakimi orang lain adalah sikap tidak tahu diri dan mengambil alih peran Allah itu sendiri. Oleh karena itu, tidak ada cara lain yang lebih baik dalam menghadap Tuhan selain dengan rendah hati mengakui dosa-dosa kita dan menggantungkan hidup pada kasih karunia-Nya sebagaimana yang dilakukan oleh si pemungut cukai tadi. Inilah yang tentu kita renungkan sebagai permenungan bagaimana kita hidup di hadapan Allah. Memiliki kebiasaan datang ke bait Allah atau tempat ibadah untuk berdoa itu merupakan langkah yang tepat bagi setiap kaum beriman, tidak terkecuali bagi kita umat Kristiani. Tetapi awaslah, jangan salah bersikap.
Karena kalau kita salah bersikap, kita menjadi sombong, kita bisa berulah sedemikian rupa yang tampaknya ditampilkan soleh, tetapi sungguh salah. Nah, ini yang sungguh-sungguh tidak boleh terjadi. Maka mari kita renungkan bagaimana sikap kita mengabdi Allah, khususnya dalam berbakti kepadanya. Kita tentunya dapat menarik intisari dari apa yang ditekankan Yesus, bahwa orang yang sungguh-sungguh menyadari diri benar di hadapan Allah tanpa butuh karunia-Nya, justru itulah yang salah. Tetapi justru menyadari kedosaannya tidak berdaya, hanya berserah diri kepada kemurahan Allah, nah inilah yang sungguh menjadi yang disebutnya tadi lebih benar. Karena itu marilah kita meneladan sikap pemungut cukai yang datang berdoa kepada Tuhan, bukan untuk pamer kehebatan diri, hanya semacam pencitraan atau mungkin hanya tebar pesona, tetapi suatu hal yang benar-benar dilakukan dengan satu alasan saja, yaitu seluruh dirinya menantikan karunia Allah semata-mata, sebab ia benar-benar sadar membutuhkan Allah. Ia dengan penuh kerendahan hati memohon semoga Allah berkenan mengisi dirinya yang kosong itu dengan kemurahan hati dan kasih Allah itu sendiri. Itulah yang dibuat oleh si pemungut cukai yang benar-benar berkenan kepada Allah. Saudara-saudari, marilah kita pun meniru pemungut cukai yang bersikap sedemikian rupa, menyadari bahwa memandang diri sendiri sebagai manusia yang terus-menerus harus diisi oleh Allah adalah sebuah karunia yang bernilai tinggi sekali. Apakah kita mau wujudkan? Maka mari kita dengan penuh kerendahan hati mewujudkan itu, karena disitulah kita akan mendapat apa yang kita rindukan, yakni berkenan kepada Allah. Mari kita wujudkan, berkat Tuhan menyertai kita. Amin.